Semua barang-barang telah selesai aku kemasi. Hari-hari di rumah nyatanya berjalan begitu cepat. Sesekali aku kelilingi seluruh bagian rumah yang belasan tahun tak pernah aku tinggalkan. Melihat dan mengingat-ingat setiap sudut yang penuh dengan foto-fotoku. Foto ayah dan ibu, juga adik yang sangat lucu. Ayah sudah sedari tadi memanaskan mesin mobilnya, bersiap menempuh puluhan kilo untuk sama-sama mengantarkanku serta ibu dan adikku yang sedang asik mempersiapkan bekal untuk dimakan selama perjalanan nanti. Sebenarnya tak begitu jauh, hanya 3-4 jam perjalanan yang perlu kutempuh. Namun tetap saja, aku akan tetap menetap di kota yang baru tanpa keluarga tercinta. Akhirnya perjalanan dimulai juga. Saat semuanya sudah siap, ayah menginjak pedal gas mobil dengan segera. Mobil melesat meninggalkan rumahku yang terdiam, tercengang melihat kepergianku. Ya, aku bisa apa? Inilah jalan hidup yang mau tak mau harus kulalui dan tuntaskan dengan segera. Sepanjang perjalanan, ada begitu banyak pesan dan wejangan yang ayah dan ibu titipkan kepadaku. Ya, maklumlah, aku kan anak perempuan satu-satunya dalam keluarga kecilku ini. Sesekali adikku merengek melihat mainan robot dan mobil-mobilan yang berjejeran di sepanjang jalan. Karena tak kuasa dengan suara tangisnya, ayah akhirnya menghentikan laju mobil untuk membelinya. Perjalanan kembali dilanjutkan. Hembusan angin yang masuk dari celah-celah kaca mobil seakan memberi semangat kepadaku. Hijaunya pepohonan di sepanjang jalan seperti melambaikan tangannya untuk berkata bahwa ini akan baik-baik saja. Percayalah, selama ini mana pernah aku tidur bukan di kamar kesayanganku. Selama ini juga mana pernah aku berada jauh dengan ayah dan ibu. Di dalam hati ini, rasa takut terus saja berselimut untuk melemahkan semangatku. Apalagi untuk saat ini, tak ada lagi orang spesial pengisi tempat di hatiku yang dulu terus menghiburku. Sebentar lagi, aku akan benar-benar sendiri. Puluhan kilo perjalanan telah ditempuh. Selamat datang di kota Padang. Tulisan itu baru saja menghampiriku. Ini artinya, sudah tak lama lagi, aku akan segera sampai dan juga segera berpisah dengan keluarga. Ayah dan ibu sudah menyiapkan sebuah rumah untuk kuhuni nantinya. Tentu dengan pertimbangan tak begitu jauh dari tempat kuliah. Tidak tersembunyi dan ternyata juga dekat dengan tempat ibadah. Sebenarnya dalam hatiku bertanya-tanya, haruskah rumahnya bersebelahan dengan masjid ini? Ya, nyatanya begitu. Beberapa langkah dari pekarangan rumah itu adalah pekarangan masjid yang sepertinya cukup memiliki banyak jamaah di sini. Tapi tentu tak apa. Aku rasa pasti akan damai di sini. Ayah dan ibu tentu tak ingin membuatku takut bila tinggal di daerah yang masih asing ku jelajahi, apalagi sepi. Sesampainya di sana, semua barang-barang yang kupindahkan. Ayah begitu cekatan menata dan mengatur tata letaknya. Sementara ibu cukup melihat-lihatnya saja sambil memegangi adikku yang terus meronta-ronta. Ya, begitulah. Anak kecil kadang tertawa dan saat itu juga bisa menangis. Beberapa waktu berlalu. Semua barang yang telah kubawa sebelumnya telah berpindah ke rumah itu. Kami pun melepas lelah sejenak sambil menyantap makanan yang sudah dipersiapkan oleh ibu dari rumah tadi. Tentu, ibu adalah jagonya masak. Beberapa kali aku sering bersama dengannya untuk sekedar membantu dan belajar. Tapi tetap saja, masakanku terus tak karuan rasanya. Kok bisa gitu ya? Tanya aku dalam banyak kesempatan memasak bersama ibu. Kata ibu, aku masak belum pakai rasa.
hanya asal siap jadi dan terhidang saja. Ya, hasilnya begitu, amburadul saat dirasa. Sebelum pulang, ayah berpesan kepadaku bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada anak temannya yang ternyata juga akan tinggal bersamaku di sini. Yeay, tentu hal itu menjadi kabar baik bagiku. Setidaknya aku tak hidup sendiri di rumah yang sepi ini. Akhirnya, kemudian ayah dan ibu serta adikku pergi, kembali ke rumah, meninggalkanku sendiri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa tentunya hari-hari ke depan akan bisa kulalui, walau tak semudah hari-hari sebelumnya. Percaya saja.